Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Bagaimana, sehat semuanya ya? Lagi batuk, kurang enak badan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa show lagi, bisa nonton lagi. Yang saya sampaikan adalah teman-teman, ada 6 wanita yang sulit masuk surga. Ya, ada 6 macam wanita yang sulit masuk surga. Apa saja sahabat? Yang pertama, tidak taat pada suami. Ya, salah satunya yang pertama tidak taat pada suami. Nah, ini sekarang sudah banyak berkilah dan modern, ala perempuan modern. Banyak perempuan-perempuan yang bekerja di luar, banyak perempuan bekerja di kantoran, dan itu biasanya mentang-mentang sudah punya uang, mentang-mentang mampu melangkah dengan sendiri, itu tidak taat pada suami. Ingat, taat kepada suami itu wajib, walaupun perempuan itu punya penghasilan. Kalau itu lalai tidak dikerjakan atau tidak kita patuhi, maka perempuan ini tergolong menjadi 6 wanita yang sulit masuk surga. Kalau yang mendengarkan ini bagi kaum laki-laki atau para kaum suami, disampaikan. Kalau yang perempuan, mohon bisa dimengerti, bisa dilakukan, bisa dievaluasi apa yang salah kita selama ini. Ya, itu yang pertama. Yang nomor 2 sahabat, ini kurang bersyukur pada pemberian suami. Kurang terus, dikasih 20 kurang, dikasih 30 kurang, dikasih 50 kurang. Tak pernah ada rasa syukur. Mungkin kalau dikaitkan dengan kebutuhan pada zaman hari ini, ya mungkin banyak. Uang segini kurang, segitu kurang. Karena memang kebutuhan itu kan kurang. Cuma kita harus terima dengan ikhlas, harus bersyukur saja. Kalau kurang bagaimana? Bisa dikomunikasikan baik-baik. Bisa dikomunikasikan kembali kalau kurang. Ya, cuma kalau selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, apalagi muda, kalau namanya uang rezeki tidak akan pernah cukup, kurang terus. Cuma dalam rumah tangga kita cek kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer yang mana, kebutuhan sekunder yang mana, kebutuhan yang paling pokok itu apa, dan kebutuhan hanya senang-senang itu apa. Contoh, kalau kebutuhan pokok makan, minum, kepentingan sehari-hari itu kan kebutuhan pokok. Yang kepentingan nomor 2 kan gaya. Ya, punya sepeda pengen yang baru, punya mobil pengen yang baru, punya rumah, sudah rumah pengen yang lebih besar. Nah, ini biasanya yang membuat orang itu selalu kurang. Nah, kenapa kok saya bisa seperti ini? Yang saya sampaikan ini, saya pun sendiri begitu ya, selalu kurang terus. Nah, kurang terus inilah akan terjadi ke semua orang.
bukan terjadi hanya ke saya, tapi ke semua orang akan terjadi. Kenapa kok terjadi? Inilah ujian hati, inilah ujian hidup. Semua orang itu akan menjalani fase ini, menjalani semua perjalanan ini. Caranya bagaimana? Harus kita memang banyak bersyukur, harus kita evaluasi diri, harus kita tetap ingat Allah dan apa sebenarnya kita dan siapa kita sebenarnya. Nah, biar kita bisa bersyukur, biar bisa kita menerima apa yang terjadi. Mungkin apa yang saya ucapkan tidak semudah ketika kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau berubah, terjebak ke dalam hal-hal yang memang keliru, kapan lagi mau berubah? Berubahlah ke yang lebih baik. Kalau tidak ada rasa ingin berubah, tidak akan bisa berubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Memang harus hati-hati, tetap istiqomah untuk merubah diri ke yang lebih baik. Itu yang nomor 3. Yang menyemir rambutnya warna hitam. Nah, di sini itu yang pada wasilah ini atau keterangan ini tidak boleh menyemir rambut hitam. Memang ada sebagian yang bolehkan, ada di kitab-kitab yang besar yang lain itu ada, tapi di sini tidak boleh menyemir rambut dengan warna yang hitam. Kalau biru kuning boleh, tapi untuk apa disemir kalau sudah hitam? Nah, itu ya. Ini mungkin perlu dimengerti, dipahami. Nomor 4, perempuan ini minta cerai tanpa suatu alasan yang jelas. Nah, ini dosanya besar. Ini ahli neraka, termasuk 6 wanita yang sulit masuk surga. Berarti kan neraka itu. Minta apa? Minta cerai duluan, gugat cerai. Ya, kalau bisa apapun masalah kita, apapun yang terjadi, jangan sampai terjadi cerai. Kalau sampai terjadi cerai, maka setan akan sangat bersenang-senang. Karena pekerjaan yang halal itu adalah pekerjaan yang halal tapi dibenci Allah, itu adalah orang yang bercerai. Itu pekerjaan halal, bahasa cerai boleh, tapi pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, kebencian itu harus kita hindari. Kalau masalah rintangan, semua orang akan ada masalah, semua orang akan ada hambatan. Kalau kita memang tidak bisa berubah, ya kapan lagi mau berubah? Nah, itu ya. Itu nomor 4, hati-hati. 5, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Artinya ya apa, menyakitkan lah, kata-kata seperti itu kan menyakitkan. Jangan sampai terucap kepada suaminya, juga kepada keluarga yang lain. Ini menyakitkan. Itu hal sepele dan sangat sederhana tapi menyakitkan. Ya, hati-hati. Nomor 6, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, nomor 6 ini adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa kok telanjang? Biasanya seorang perempuan yang berpakaian itu lekuk tubuhnya itu kelihatan dari luar. Ya, ketika berpakaian, lekuk tubuhnya itu kelihatan dari luar. Nah, yang kelihatan dari luar itu yang membuat orang yang melihat di sekitarnya akan tahu lekuk tubuhnya seperti apa. Seperti balu, seperti apa. Ini ketemuan. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Ini adalah termasuk 6 macam atau 6 perkara, 6 macam perempuan yang yang sulit. Itulah 6 macam perempuan yang sulit masuk surga. Di antaranya 6 yang dimaksud barusan itu. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya, dan semua mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu berlimpahan
rahmat, kelimpahan pahala, dan akan menjadi ladang pahala. Amin. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.